Halo semua, kembali lagi bersama saya, Dea Saratika Siagian, peserta di Laksar CPNS Kementerian Pertahanan tahun 2021. Pada learning journal kali ini akan membahas tentang nasionalisme. Nasionalisme sendiri merupakan salah satu nilai dasar dari PNS. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita pahami dulu yuk, apa sih definisi dari nasionalisme? Nasionalisme ialah cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Nasionalisme juga merupakan suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Lalu yang ketiga, nasionalisme merupakan suatu keinginan akan kemerdekaan politik dan keselamatan bangsa. Yang keempat, nasionalisme merupakan dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan bangsa demi bangsa itu sendiri. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Lanjut. Faktor yang mendorong munculnya paham nasionalisme antara lain adanya campur tangan dari bangsa lain, lalu adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan. Kemudian adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan, lalu bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Nah, pada slide berikut sudah kita lihat ada 5 sila Pancasila. Mungkin kita semua udah paham ya. Saya akan bacakan, yakni yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila diharapkan bisa menumbuhkan rasa nasionalisme bagi aparatur sipil negara atau yang kita sering pahami dengan ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat kesatuan dan kesatuan bangsa. Nah, wujud nyata dalam kehidupan sehari-hari sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa antara lain harus jujur dan mempunyai integritas, menghormati hak orang lain, menghormati aturan dan hukum masyarakat, mempunyai etika, tidak korupsi, sabar, jiwa besar, dan berprasangka baik. Wujud nyata dalam kehidupan sehari-hari, sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kita harus bertoleran, tidak zalim, memiliki sikap sopan dan santun, dan juga harus saling tolong-menolong. Kemudian wujud nyata dalam kehidupan sehari-hari dari persatuan Indonesia adalah kita harus rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa, dan menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat kita wujudkan dengan mau mendengar pendapat orang lain, siap menang dan siap kalah, sportif, sesuai aturan dan memenuhi undang-undang yang berlaku, bertanggung jawab, tolong-menolong, dan tidak boleh anarkis. Kemudian, wujud nyata dalam kehidupan sehari-hari, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah kita tidak boleh serakah, tepat waktu, baik dalam bekerja maupun bersekolah, maupun dalam hal lain. Kemudian, mau bekerja keras, mau saling membantu, suka menabung dan berinvestasi. Setelah mempelajari aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan kehidupan, selanjutnya kita akan membahas tentang
aktualisasi dari nasionalisme itu sendiri. Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik memiliki nilai-nilai kepublikan yang berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa, dan negara di atas kepentingan lainnya. Implementasi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik adalah dengan berperilaku adil dan tidak diskriminatif. Lalu, fungsi ASN yang kedua adalah sebagai pelayan publik. Sebagai pelayan publik, ASN hendaknya bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari sendiri, yakni ASN dituntut untuk melayani dengan integritas tinggi. Setiap pegawai ASN senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lanjut, fungsi yang ketiga adalah ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa, ASN diharapkan memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa, dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Implementasinya sendiri seperti menciptakan kondisi damai, bersikap netral, bersikap adil, harus mengayomi, dan yang paling penting menjadi figur teladan bagi masyarakat dan bagi bangsa kita. Baik, sekian dulu ya Learning Journal kali ini. Kita akan berjumpa pada Learning Journal yang selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.